Kalau ada yang tanya, wah kalau misalkan saya invest itu baliknya kapan ya? Benar. Starter kitnya ini, sabunnya belum habis, itu modalnya udah bisa balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, namanya siapa? Junet. Nah, Mas Junet. Nah, di segmen kali ini sedikit berbeda dengan konten yang sebelumnya. Jadi akan ada segmen baru di mana saya akan membahas tentang bisnis, ide-ide bisnis, bagaimana cerita dari entrepreneur muda kayak Mas Junet, gini-gini. Ya, supaya gini Mas Junet, ini kan konten saya kan konten CPNS. Iya. Nah, jadi banyak teman-teman yang kemarin mungkin tidak lulus CPNS, tidak lulus SKB, ya bisa terinspirasi untuk jadi entrepreneur gitu. Ini adalah solusi buat yang kemarin nggak lolos gitu. Gitu. Jadi seperti sama-sama bilang apa tadi? Channel ini juga apa? Ini mengajarkan gimana caranya untuk menjadi PNS, Mas. Ada lesnya. Kalau gagal disediakan solusinya. Nah, gitu. Jadi channel ini lengkap gitu ya. Lengkap. Jadi yang mau pengen jadi belajar PNS ada, yang gagal jadi PNS juga ada. Iya. Jadi tetap harus semangat karena memang kalau dari apa ya, ranking orang-orang terkaya di Indonesia itu semuanya pengusaha gitu. Nggak ada yang PNS? Nggak ada, PNS nggak ada. Oke, puskesmas? Nggak ada. Kepala sekolah nggak ada. Itu pasti pengusaha. Pengusaha. Dan banyak juga yang bilang bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan, di pedagang, di usaha gitu. Nah, di sini saya ditemani sama Mas Junet, ini akan bercerita mengenai bisnisnya Mas Junet. Mas Junet ini punya usaha apa nih Mas Junet? Saya jual ini, Pak. Kunci jawaban UN. Kan UN-nya sudah dihapuskan. Wah iya. Iya. Makanya saya sekarang nganggur. Oh, Enggak. jadi mana mungkin cerita bisnisnya Mas Junet? Saya ini, Pak, buka Prinsus laundry sepatu. Laundry sepatu. Laundry sepatu. Brandnya namanya apa? Made Sneakers. MYT Sneakers. MYT Sneakers. Tadi Iya. Made Sneakers, bisa dilihat di Instagramnya Di Instagram @MYT Sneakers. MYT Sneakers. Nah, ini bisnis cuci sepatu atau laundry sepatunya Mas Junet ini yang ternyata dalam waktu singkat dan modal yang tidak begitu besar, Iya. karena hasilnya luar biasa ya. Kayak teman-teman kalau tahu Dokter Tirta itu kan juga dia gedenya kan punya cuci sepatu banyak Iya, kan di iya. Jogja, ada berapa puluh gitu kan. Ini 40-an cabang di seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia, Seluruh Indonesia. luar biasa. Nah, dan ini mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman. Ini Mas Junet masih muda, punya jiwa entrepreneur ya, dan ternyata hasilnya nggak main-main gitu kan. Hasilnya nggak main-main. Jadi mungkin bisa diceritakan awalnya atau gimana sih prosesnya di Made Sneaker itu? Awal dulu tuh karena suka ini sih, Pak, suka sepatu. Terus kayak di tongkrongan gitu apa juga sama-sama suka sepatu, tapi kita tuh kayak bingung gitu loh apa kalau ngerawat sepatu. Soalnya kita kan waktu dulu sekolah tuh diajarin setiap Sabtu nyuci tuh kan, cuci sepatu pakai deterjen gitu. Itu kalau diaplikasikan di sneakers itu nggak baik gitu loh, Pak. Bisa ini kayak deterjen itu bisa merusak, bisa apa kayak nggak awet lah gitu. Iya. Akhirnya kita kayak saya sendiri belajar sampai ketemu teman saya diajarin buat ngerawat sepatu yang benar gitu. Sampai akhirnya kayak didukung ya teman setongkrongan ini buat buka Cuci sepatu. Dan memang sekarang ini trennya anak muda adalah sepatu ya. Iya. Bahkan ada teman saya punya sneaker, Vans, Macbeth itu punya satu orang itu bisa punya sampai 10 sampai 5 gitu kan dia kadang-kadang. dipakai semua langsung. Ya enggak. Makanya satu-satu. Ya sneakerhead namanya, Pak. Oh, sneakerhead. Iya. Head. Head sneakerhead. Oh, berarti kayak pecinta kolektornya. Iya, sneakerhead Nah, gitu. itu jadi memang pasarnya ini empuk nih ya. Pasarnya Iya, Pak. anak muda empuk banget itu. Karena kalau kita apa buka jasa perawatan sepatu ini ya sama kayak kita laundry pakaian gitu loh, Pak. Kan semua orang pasti punya pakaian. Semua orang bisa cuci pakaian, tapi kan ada yang males gitu, Pak. Nah, ini juga semua orang bisa cuci sepatu, tapi kita menyediakan pertama kayak memfasilitasi orang yang mungkin malas atau nggak punya waktu.
terus memfasilitasi orang-orang yang takut nih sepatunya rusak kalau dicuci sendiri. Iya, benar sama cerita tadi kalau nggak bener akhirnya sepatunya rusak, Iya. gitu kan ya. Kan mahal-mahal kan ya, di sana ya. Karena yang kayak yang saya tawarkan ini bukan hanya nyuci tapi kayak perawatan sepatunya ini tetap aman gitu loh. Kalau bersihnya sih kalau dibanding sama deterjen ya mungkin hampir sama, tapi kalau deterjen itu bisa rusak. Jadi nggak awet. Jadi sebenarnya adalah perawatan sepatu. Perawatan. Bukan cuma nyuci tapi merawat sepatu kan gitu. Sebenarnya gitu Pak. Terus bisa diceritakan dari awalnya dulu itu ngebabanya mulainya tuh modal berapa terus sampai sekarang. Itu pun ceritanya sama kan tidak, kadang-kadang bukan sama sendiri yang nyuci kan ya. Iya. Ada ya kalau sekarang udah ada yang bantu Pak. Kalau dulu awal-awal waktu 2017 itu juga sendiri Pak, berapa tahun sendiri terus ya sekarang alhamdulillah ada yang bisa bantu. Ada yang bantu. Jadi dulu berarti awalnya sama cerita tadi apa? Ini sampingan ya? Iya, dulu saya tuh juga kerja Pak, kerja di pabrik, shift-shiftan gitu, masuk pagi, siang, malam. Tapi saya masih ini kayak sampingannya nyuci sepatu. Dulu dikerjakan di rumah Pak, jadi kayak saya ngambil ke rumah-rumah dulu. Oke. Jadi apa via online WA. Jadi cuma modal sana. Berarti, nah ini modalnya nggak butuh untuk memulai, itu nggak butuh toko kan ya? Enggak. Jadi Mas Junet ini dulu memulainya di rumahnya, jadi nggak punya, nggak harus nyewa ruko, nggak harus nyewa apa kan? Hanya modal 500.000 itu untuk alatnya, membersihkannya itu kan ya. Alat membersihkan. Terus dan Mas Junet pun bisa menjalankan bisnis ini di sela-sela kesibukan pekerjaannya, gitu kan. Mungkin waktu shift-shiftan pas malam ya mungkin pagi nyuci, kalau masuk pagi ya malam nyuci, atau mungkin teman-teman yang kerjaannya masuknya siang nanti malamnya nyucinya juga bisa kan gitu. Apalagi kalau biasanya PNS itu waktu luangnya lebih banyak kan Pak ya? Ya ini kan untuk orang-orang yang nggak lolos PNS. Oh iya. Atau mungkin buat PNS yang ini. Oh iya ya. Tertarik. PNS yang tertarik. Saya juga tertarik nih punya bisnis kayak gitu. Sebenarnya saya tertarik juga. Daripada main Zuma atau soliter. Ya buat teman-teman, maaf bertanya bercanda ya tadi ya. Buat teman-teman yang PNS pun juga nggak masalah. Kita masih bisa meluangkan waktu kita, dan yang poin plusnya adalah ini bisa dikerjakan oleh orang lain. Jadi Iya. kayak Mas Junet ini kan beliau sudah bukan beliau sendiri yang nyuci, jadi sudah punya apa ya? Ya ada yang bantu. Ada yang bantu lah, jadi ada komisi kan itu kan. Iya. Komisi per sepatu berapa gitu. Iya Pak. Jadi Mas Junet sekarang ya tinggal ngurusin marketing, ngurusin semacam-macam ya. Iya. Tinggal penjualannya. Ya, penjualan lah, konten. konten di sosial media gitu. Benar sekali. Nah sebenarnya yang paling penting dalam membangun bisnis cuci sepatu kayak Mas Junet ini apa sih Mas? Yang paling penting pertama ya kita harus tahu gimana caranya ngerawat sepatu ini Bu. Karena yang kita tawarkan adalah perawatan sepatu. Sebenarnya apa kayak kalau sekedar bersih semua orang juga bisa gitu loh. Tapi kalau jaga supaya ini bersih dan tetap awet kayak nggak rusak itu yang susah. Yang susah itu. Iya, kita harus kayak melajari gitu loh, mempelajari. Apalagi kalau banyak sepatu itu banyak jenisnya gitu. Oh iya benar-benar. Jadi perlakuan antar satu sepatu dan sepatu lain juga berbeda ya. Berbeda Pak. Itu bahannya beda, terus nyuci atau ngerawatnya tuh beda, alatnya yang dipakai juga beda. Oh gitu ya. Iya, apa? Sekompleks itu Iya. Iya sama sikat sih. Alatnya sama-sama sikat, tapi jenis sikatnya itu beda. Iya sama kayak gigi ada yang untuk sikat sensitif Sensitif gitu iya, ya. Iya sama kayak gitu Pak. Jadi yang mungkin modal awalnya itu sih Pak, kita harus tahu gimana cara memperlakukan sepatu ini sendiri gitu. Kalau mulai bisnis itu. Oke. Terus selanjutnya kira-kira apa? Terus kalau misalkan kita udah tahu, ya mungkin kita ini banyak ini sih Pak, kayak membangun relasi gitu loh. Kayak membangun relasi karena kalau misalkan kita punya apa kayak mesti cuci sepatu ini kan nggak kayak makanan Pak. Makanan semua orang butuh gitu loh. Semua orang butuh dan semua orang pasti lakunya potensinya gede. Kalau sepatu ini kalau kita relasinya teman kita ini nggak ada yang pakai sepatu kan susah juga gitu loh. Tapi kan tetap masih bisa diakalin dengan ditaruh di sosial media. Iya. Tapi kalau misalkan kalau sekarang kita awal-awal mulai bisnis kan yang membantu yang sangat pesat kan dari temen kan dari temen. Nah, kalau misalkan kalau yang betul-betul nggak ada relasi mungkin bisa di sosial media pakai ads gitu-gitu. Banyak teman-teman meskipun
relasi kan bisa dibangun, Iya. bisa bangun, terus bagaimana orang bisa mengenal bisnisnya teman-teman juga lewat sosial media kayak Mas Junet ada di Instagramnya di My Sneaker. Iya di @myt sendiri. Kalau ceritanya sampean tadi Mm-hmm. hampir dari awal bangun sampai sekarang juga tidak ada sepi-sepinya ya untuk bisnis sepatu ya itu kan? Iya sebenarnya ada aja gitu loh Pak. Kalau sepi ada tapi nggak sampai yang benar-benar nol gitu. Tapi tetap sesuai dengan pasti tetap di atas UMR loh ini. Ini Iya. berkali-kali lipatnya bahkan dari awal dari pekerjaan Saman yang dulu akhirnya kan Saman keluar fokus di sini kan itu sampai berapa kali lipat sih dapatnya ya? 3 kali lipat kan kalau 3 kali lipat gajinya dulu nih bisnis cuci sepatu yang sekarang sudah bisa di handle sama orang sama Iya. tinggal santai-santai doang gitu ya nunggu godain cewek siapa yang mau dinikah gitu ya. Ini masih jauh, masih belum ada calon, sudah ada? belum ada. Oh belum ada. Yang mau sama entrepreneur muda Mas Junet ini. Wih, banyak Pak ya? Mahasiswi. Dong. Iya nih, yang lihat banyak. Nah, terus ini nih, jadi kayak saya nih, misalkan saya nih kan masih sangat awam dengan dunia persepatuan, dengan dunia cuci sepatu. Kira-kira kalau saya pengen nih, saya kesampaian, saya pengen nih buka usaha untuk cuci sepatu gitu. Kira-kira mungkin saran dari sampean atau ada solusi apa gitu untuk Wah, kebetulan nih Pak. Oh, kebetulan. Wah, kebetulan sekali. Ada apa nih? Kebetulan saya sebelumnya itu beberapa teman saya itu juga gitu Pak datang ke saya terus bilang pengen buka cuci sepatu. Saya ajarin ada beberapa 3-4 teman saya. Sampai ada yang dari Solo Mas Gadi kalau ada. Dari Solo itu udah datang ke Malang itu belajar cuci sepatu Pak ke tempat saya. Dari Solo jauh-jauh ke Malang belajar ke Mas Junet. Iya Pak. Luar biasa sekali nih Mas Junet ini ya. Enggak juga sih Pak. Jadi untuk yang mau buka bisa belajar ke sampean itu bisa ya. Iya. Cuman misalkan nih teman-teman sekarang kan social distancing, physical distancing nih. Gimana kalau pengen belajar ke sampean? Ya. Gitu? Waktu kemarin itu banyak yang nyaranin untuk buat workshop Pak. Workshop atau kelas bisnis lah kasarnya. Kelas bisnis tapi berbasis online. Oke. Jadi mungkin dari via WhatsApp, dari WhatsApp pribadi sampai WhatsApp grup mungkin Pak ya. Nanti itu materinya akan disampaikan secara online. Akan gitu. Dikemas dalam bentuk e-book sama video Pak. Video. Iya. Oh, jadi Mas Junet berarti ada workshopnya. Ada Pak. Oh, ada workshopnya ya. Jadi untuk teman-teman yang misalkan sekarang di rumah daripada nganggur nggak ngapa-ngapain ya, daripada di rumah cuman ngapain bisa belajar. Kan ada yang pernah ngomong ke saya Pak, Mas lebih baik investasi leher ke atas daripada leher ke bawah gitu. Maksudnya wawasannya terus ya tentang inilah investasi di otaknya mungkin wawasan mungkin apa istilahnya ya pengetahuan gitu kan mindset gitu. Nah itu mungkin teman-teman juga bisa ikut workshopnya Mas Junet. Ini berbayar atau gratis? Berbayar Pak. Oh berbayar. Itu pasti udah ada yang berpikiran, di YouTube kan banyak tutorial cuci sepatu. Tapi bedanya sama yang gratis adalah pasti lebih lengkap Pak. Pasti apa yang saya ajarkan itu ya yang saya lakukan semua itu. Jadi kalau di YouTube di tutorial kayak saya dulu juga pikiran ini aja udah bisa kok, tapi waktu praktek dalam prakteknya itu ada aja masalah yang nggak dijawab di video itu Pak. Gitu. Kalau di workshop akan dijawab sedetail mungkin. Karena ada pendampingan Pak. Jadi kalau di YouTube kita habis nonton misalkan sudah selesai. Iya, misalkan masalahnya beda, kita tanya juga nggak bisa. Komentar nggak dijawab-jawab. Iya, gitu. mungkin nggak ditanggapi. Tapi kalau di sini nanti akan ada pendampingan. Jadi kalau misalkan dalam prakteknya ada masalah lain, nanti bisa diskusi terus Pak. Terus ada WhatsApp grupnya, kita akan sharing bareng-bareng. Dan nggak kok misalkan cuma sebulan, nggak kan, tapi misalkan orangnya buka bisnis tetap bisa konsultasi terus. Tetap bisa konsultasi Pak. Jadi sampai dibimbing sampai atas saya. Sampai saya ikut workshop dia. Oh gitu ya. Gitu. Dan memang saya dulu juga punya bimbel Mas. Saya dulu juga punya bimbel. Kalau saya bikin gratis juga bisa, tapi saya memilih untuk bikin berbayar supaya apa? Supaya sama-sama ada tanggung jawab. Oh iya. Jadi
si teman-teman kalau membayar bikin sesuatu, membayar itu kan ada rasa tanggung jawab. Saya nggak mau rugi nih, saya akan belajar dengan serius kan gitu. Nah iya Pak. Bagian di sisi pengajar juga gitu, mereka sudah bayar, saya harus memberikan servis semaksimal mungkin kan gitu. Jadi memang beda, dapatnya pasti akan beda, rasanya pasti akan beda kalau teman-teman ikut yang gratis maupun yang enggak kan. Iya, dan di apa nanti itu dalam videonya itu juga nggak hanya belajar bagaimana ngerawat atau nyuci sepatu, Pak, tapi juga gimana sih caranya kita memasarkan bisnis ini, gimana sih kita kayak mengembangkan kayak ekspansi ke hal-hal lainnya di bisnis ini. Itu juga akan dibahas semua, Pak. Dibahas detail ya. Dibahas detail. Terus saya harus ikut nih. Wah, boleh Pak. Boleh ya. Nanti juga apa, habis nonton itu atau habis baca e-booknya kita bisa lanjut diskusi. Terus itu nanti nggak apa bayarnya nggak hanya dapat itu Pak, nggak aja dapat e-book atau video. Mungkin orang wah cuma dapat ini kan bisa di lainnya gitu. Tapi ini akan dilengkapi juga dengan starter kit Pak. Oh iya. Kayak gini Pak. Oh nanti dia tidak kayak gini. Gimana nih? Oh nanti dikasih gambar ya? Iya dikasih gambar. Gambarnya kecil apa gede tuh? Gede Pak. Oh gede. Gede. Kalau gede satu layar gini kita nggak usah gini dong. Akan dapat starter kit apa? Peralatan cuci sepatu Pak. Jadi itu ada microfiber, ada dua model sikat premium dan standar brush sikatnya. Itu peruntukan sepatunya beda, sama microfiber, sabun sama parfum sepatu. Jadi nanti setelah ikut kelasnya, nonton video, baca e-book itu langsung bisa praktek. Langsung bisa praktek. Kalau ada kesulitan bisa langsung tanya di grup. Bisa langsung tanya di grup karena ini juga udah bisa itu loh Pak. Buat modal bisnis sudah bisa itu. Starter kitnya itu. Jadi bayar, dapat e-book, dapat video, dapat ilmu, terus sama dapat perlengkapannya untuk dan sepatu itu. Dari itu aja sudah bisa bikin bisnis, buka bisnisnya. Iya. Kalau ada yang tanya, wah kalau misalkan saya invest itu baliknya kapan ya? Benar. Starter kitnya ini sabunnya belum habis, itu modalnya udah bisa balik. Oh iya beneran? Iya, dari investnya. Jadi setelah itu adalah modal laba kalian gitu. Sebulan ada sama seminggu. Seminggu. Balik modalnya seminggu ya? Seminggu. Luar biasa. Ini saya harus ikut workshop ya. Wah, boleh Pak. Jadi teman-teman nih ya, modalnya cuma nanti bisa lah nanya-nanya, nanti saya tuliskan linknya di bawah. Iya. Bisa langsung nanya untuk workshopnya, pendaftarannya seperti apa, gimana-gimananya langsung aja hubungin di bawah nih ya linknya ya. Gak diputar kabar. Terserah mau disebutkan ya Pak? Biasanya semen itu apa? Tak sebutkan ya ada? Sebutkan. Disebutkan aja. Boleh. Harga. Oh, semen kan. Apa? Semen takok apa tuh? Ya bisa potong aja. Ini lo kata potong aja gini kok. Enggak dipotong Pak. Jadi harganya tuh 400.000 Pak. 400.000. Sama dulu modalnya 500, ini sekarang 400 bisa buka. Iya. Sekarang apa? Bisa buka. Tapi kan mereka masih ini Pak, butuh apa kayak kemasan, packaging atau alat-alat lainnya gitu Pak. Tapi di starter kit yang nanti akan saya berikan itu udah bisa buat mulai gitu Pak. 400.000 dapat alat starter kit buka bisnis, dapat ilmu, dapat bimbingan, sampai elek, sampai katanya sama ikut workshopnya dia. Iya, sampai saya ikut workshopnya kalian. Menurut saya pribadi itu nominal yang murah sekali lihat. Itu sama nggak rugi bikin segitu. Karena ini sih Pak, karena dulu saya awalnya itu juga dibantu teman gitu Pak. Saya juga dibantu teman, disupport teman. Jadi ya kayak gak ada salahnya gitu kalau kita saling membantu. Oke, jadi memang niatnya Mas Junet ini adalah ngebantu, makanya harganya itu untuk segitu sangat murah loh, 400.000 sama dengan apa yang sudah diceritakan Mas Junet dapat itu semua, itu sangat-sangat murah, ya worth it banget itu. Dan kenapa berbayar? Karena tadi alasannya supaya ada tanggung jawabnya yang masing-masing gitu. Karena memang mengganti starter kitnya juga kan. Iya, karena udah dapet itu juga starter kit, terus kayak pendampingan gitu Pak. Pendampingan, terus kita sharing, ada grupnya gitu. Oh siap. Oke gitu teman-teman, nanti yang tertarik ikut workshopnya bisa klik ya di bawah, nanti nge-link, nanti bisa nanya-nanya ke Mas Junet. Dan mungkin untuk closing, pesan apa nih buat teman-teman yang ingin memulai usahanya? Ya mulai aja.
mulai aja dulu. Kalau misalkan biasanya kita ribut kan gimana sih caranya mulai usaha? Ya kita mulai aja gitu. Gitu. Waktu mulai kan pasti nanti ada problem apa-apa baru kita perbaiki. Seenggaknya kita udah masuk gitu loh, daripada kita pikir gimana caranya yang baik malah nggak mulai. Iya benar. Gitu sih. Ya gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya, semoga ini jadi inspirasinya teman-teman. Ini ada anak muda nih, Mas Junet. Ya, umurnya masih berapa sih? Saya 17. 26 sekarang. Oh 26 dan sudah jadi pebisnis. Dari masih satu itu sudah segitu, dan ini rencananya kan juga mau buka beberapa cabang lagi. Iya, kan, ya. rencananya saya buka di Wairebo, Pak. Cabang di Wairebo. Hah? Di Wairebo. Wairebo ya Pak? Tempat itu loh Pak, di NTT, gak ganti. Nggak tahu. Mek rumah mek 8 apa 9. Oh, udah tahu. Lucu tuh, kan Pak. Padahal itu lucu sekali diksinya Pak. Wairebo. Oke gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya Pak Jodoh diri. Saya Junet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.